Kita semua sudah menyaksikan sendiri demo besar yang kemarin terjadi bukan tanpa sebab. Itu bukan sekedar kerumunan yang marah tanpa arah. Itu adalah letupan dari kekecewaan yang sudah terlalu lama disimpan. Kenapa rakyat marah? Jawabannya jelas, arogansi sebagian besar anggota DPR. Mereka yang katanya mewakili rakyat, tapi sudah lupa siapa yang mereka wakili. Mereka membuat keputusan, berbicara di depan publik, dan bertindak seolah rakyat ini cuma penonton, bukan pemilik negeri. Lalu di tengah tekanan yang makin besar, Presiden Prabowo akhirnya angkat bicara. Ia mengumumkan semua partai politik sepakat untuk menonaktifkan kader-kader arogan yang sudah memicu kemarahan publik. Di awal keputusan ini terdengar seperti langkah maju. Banyak yang berharap akhirnya ada tindakan nyata. Tapi rakyat sekarang bukan rakyat yang gampang diredam. Kita melihat dengan jelas yang bergerak cepat hanya dua partai, yaitu Nasdem dan PAN. Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urban. PAN menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio. Lalu, bagaimana dengan partai lain? Bukankah masih banyak yang arogan yang melecehkan aspirasi rakyat? Kenapa diam? Kenapa tidak berani mengambil langkah yang serupa? Dan apa sebenarnya arti penonaktifan itu? Apakah mereka tetap menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas? Kalau iya, berarti ini cuma sandiwara, bukanlah hukuman. Dan faktanya, dari berbagai informasi ternyata meski sudah dinonaktifkan, mereka masih menerima hak-hak mereka sebagai anggota DPR. Tetap digaji, tetap punya fasilitas, dan tetap punya status. Rakyat makin geram. Ini seperti pura-pura tegas padahal kosong. Seperti mau memadamkan api, tapi dengan bensin. Bukannya reda, malah makin menyala. Nasdem akhirnya mengeluarkan klarifikasi. Mereka mengatakan, khusus untuk Ahmad Syahroni dan Nafa Urban, gaji, tunjangan, dan fasilitas mereka dibekukan. Kasusnya dibawa ke Mahkamah Partai untuk diberikan sanksi tegas. Untuk selanjutnya, satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat. Sehingga semua menjadi clear. Tapi masalahnya bukan di satu atau dua nama. Masalahnya ada di sistem. Di DPR tidak ada istilah penonaktifan. Yang ada cuma dua, aktif dan diberhentikan. Jadi kalau mereka bilang dinonaktifkan tapi statusnya masih anggota DPR, ya sama aja bohong. Bukan perubahan, bukan hukuman. Hanya cara halus untuk meredam amarah rakyat sementara waktu. Rakyat sekarang sudah kritis. Masyarakat sudah tahu membedakan mana tindakan, mana pencitraan. Yang diinginkan rakyat sederhana, kalau salah ya dicopot, dicabut semua haknya, jangan diulangi, jangan diulur, jangan dibungkus dengan istilah politik yang membingungkan. Karena kalau kepercayaan seperti ini terus dijalankan, kepercayaan rakyat akan hilang. Dan kalau kepercayaan itu benar-benar hilang, semua kekuasaan, semua jawaban, semua partai hanya akan menjadi nama kosong tanpa makna. Yang rakyat tunggu bukanlah klarifikasi panjang kali lebar, bukan janji-janji, tapi keadilan nyata. Berani salah, berani dihukum. Siapapun dia, dari partai manapun dia, sebesar apapun namanya. Itulah satu-satunya cara menyelamatkan martabat negeri ini, dengan jujur menghadapi kesalahan dan berani memperbaikinya, tanpa drama,
tanpa sandiwara. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.